Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi jazahumullahu jazaan awfa. Para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Raya Kauripan rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya katakan sangat singkat, saya dikasih waktu berapa menit ini? Saya ingin menjelaskan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu sebaiknya dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau secara berjamaah. Afdolnya. Karena kemudian saya ingin menjelaskan satu teks hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali yang fardu. Artinya sholat selain fardu itu dianjurkan sholat di rumah, kecuali sholat fardu dilaksanakan di masjid. Kalau dilaksanakan di masjid otomatis dilaksanakan secara berjamaah. Tapi sholat sunnah artinya hadis dilaksanakan di rumah sampai qobliyah pun. Nah, sampai qobliyah itu pun dianjurkan sholatnya di rumah. Karenanya mungkin harus ada jeda waktu yang cukup di masjid antara azan dan iqomah. Jangan buru-buru nunggu jamaah. Karena semakin banyak jamaah semakin baik, gitu. Jadi jangan tergesa-gesa, ada jeda waktu yang cukup. Apalagi Masjid Raya Kauripan adanya di tempat yang terpencil. Saya katakan tempat pencil jauh dari sana sini kan. Beda dengan Asurur gitu. Asurur masih di tengah-tengah komplek. Artinya walaupun adanya di ujung. Artinya kemudian sholat sunnah itu dianjurkan afdolnya adalah sendirian. Kecuali illa masyuri'alau dalam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya mengatakan kecuali hal-hal yang memang disyariatkan untuk dilaksanakan berjamaah. Apa itu? Sholat apa? Sholat Id, sholat istisqa, sholat gerhana, semua itu dianjurkan untuk berjamaah. Nah sekarang konteksnya dengan sholat tarawih. Sholat tarawih sebaiknya berjamaah atau sendiri. Kalau kita membaca hadis Rasulullah terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih, Rasulullah hanya pernah melaksanakan 3 kali. 3 kali selama hidupnya, yaitu pada tanggal 23, 24, 23, 25, dan 27. Hadis yang saya ungkapkan tadi, afdalus sholat sholatul mar'i fi baitihi, itu konteksnya pada tanggal 29 kemudian Rasulullah tidak keluar, sehingga kemudian sahabat sholat di masjid dengan bersuara berharap Rasulullah keluar, tapi Rasulullah kemudian tidak keluar. Lalu Rasulullah bilang, laqad araftu min soni'ikum, aku telah mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Afdalus sholat sholatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Kalau bicara asbabul wurud hadis tadi, jadi seperti itu. Nah kalau kemudian sholat sunnah tadi, qiyamul Ramadan, itu dilaksanakan sebaiknya tetap sendiri-sendiri, kecuali yang dicontohkan Rasul. Karena kemudian para sahabat terkait dengan sholat tarawih ini, mereka tetap melaksanakan sholat sendiri-sendiri. Karena Rasulullah mengkhawatirkan kalau kemudian melaksanakan secara berjamaah kemudian menjadi fardu, sehingga Rasulullah tidak pernah keluar lagi. Dan ini berlangsung sampai masa Umar bin Khattab.
Nah, pada masa Umar bin Khattab, dan ini pun pada pertengahan kedua, Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Pada pertengahan kekhilafan yang kedua, artinya di tahun ke-6 atau ke-7, baru Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat semuanya sholat tarawih berjamaah dengan Imam Ubay bin Ka'ab. Jadi baru saat itu, karena Umar dengan istiadatnya, Rasulullah sudah meninggal, nggak mungkin lagi turun kewajiban. Jadi kekhawatiran akan diwajibkannya sholat qiyam Ramadan terhadap umat Islam sudah hilang, baru dilaksanakan. Pertanyaan kemudian, bagaimana kemudian hukumnya? Ini mayoritas ulama fikih, jumhurul ulama menganjurkan tetap sholat tarawih karena ada contoh dari Rasulullah dan khawatir sudah hilang berjamaah. Tapi sebagian mazhab, model mazhab Maliki, tetap menganjurkan lebih utama sholat tarawih itu pun sendiri. Jadi balik lagi kepada hadis tadi, afdalus sholah sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baiknya sholat sunnah itu ada di rumahnya. Jadi lagi-lagi perdebatan adalah pada pemahaman teks hadis dalam kondisi tadi. Ini pemahaman fikih. Karena kemudian terserah mau pilih yang mana, kan gitu. Mungkin bagi orang yang punya hafal, karena konteks yang sholat jamaah ini sebenarnya terkait dengan bacaan, terkait dengan bacaan Qur'annya. Bagaimana Rasulullah SAW kalau sudah sholat berjamaah qiyamul Ramadan itu sampai subuh, hatta nakhafal falah, sampai kami suatu saat pada malam ke-27 itu sampai kami khawatir tidak bisa sahur karena sudah mepetnya. Jadi bacaannya memang panjang, dan itu yang dianjurkan dalam terkait dengan sholat sunnah. Dan yang lebih dikecualikan adalah kemudian sholat itu bacaan Qur'annya adalah ala zohri qalbin, berdasarkan hafalan. Ini sholat sunnah saja dianjurkan berdasarkan hafalan. Loh, apalagi kalau sholat fardu, wah lebih ditekankan lagi. Itulah yang kemudian ya ummul qauma aqra'uhum, yang mengimami sholat jamaah itu adalah orang yang paling banyak hafalannya, bukan orang yang paling enak melantunkannya. Qori itu adalah yang paling banyak hafalannya, karena dalam hadis lain aktsaruhum Qur'anan, yang paling banyak hafalannya. Jadi terkait dengan sholat jamaah, maka sebaiknya tetap imam itu berdasarkan hafalannya, bukan melihat dari mushaf. Bolehkah? Kalau bicara boleh, ini pemikiran fikih ya. Nanti tidak ada hadis yang mencontohkan, tidak ada. Tapi ini pemikiran fikih. Artinya pemikiran fikih karena dianjurkannya sholat sunnah itu bacaannya yang panjang, kan tadi sampai subuh. Sampai subuh kuat, bagus. Kalau sholat 5 jam gitu, maka tadi tidak semua orang punya hafalan. Maka di dalam pemikiran fikih kemudian boleh al-qiraah alal mushaf. Jadi kalau kita sholat qiyamul lail gak punya banyak hafalan, boleh kita membaca sambil membaca mushaf bacaannya itu. Tapi ini pemikiran fikih ini sebenarnya konteksnya ketika kita sholat sendirian. Kalau kemudian sholatnya tetap berjamaah, maka harus dipilih adalah imam yang paling banyak hafalan. Kalau yang dibacanya hanya setengah halaman, sangat sayang kalau kemudian hanya bacanya kemudian dari mushaf. Kalau baca setengah halaman, al-lail juga udah cukup, kan gitu. Ini yang seringkali salah ditangkap dalam pemikiran, bagi saya dalam pemikiran fikih. Bukan masalah pertanyaan apakah boleh, bukan boleh atau tidak boleh. Kita bicara kemudian mana yang lebih utama, mana yang lebih, karena hafalan tadi itu luar biasa di mata Allah, di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu ayat, Pak,
itu nanti di akhirat itu menunjukkan tingkatan. Satu ayat itu 1 derajat. Kita punya hafalan dengan orang lain yang gak punya hafalan, 1 ayat 1 derajat. Nah, panjangnya hafalan ini, perbedaannya itu adalah 1 derajat itu setinggi bumi dan langit, 1 ayat. Hafalan ini kalau tidak sering diulang maka lupa. Maka di antara cara agar hafalan kita tidak lupa, maka kita gunakan dalam sholat, sehingga kemudian terus menerus seperti itu. Inilah yang kemudian dimaui dari hadis ya ummul qauma aqra'uhum, hanya orang yang paling qori, yang paling banyak hafalan, kalau terjemah agak bebas gitu, hanya, karena ini qasar, dalam bahasa namanya qasar atau hasar, hanya orang yang paling qori, yang paling banyak hafalannya yang mengimami. Jelas sekali hadis ini. Jadi kalau saya katakan, saya ulangi lagi, kalau kita kemudian sholat berjamaah dan segala macam, pilih yang paling banyak hafalannya. Nah, kasus yang kedua adalah terkait dengan gimana kalau qiyamul lail segala macam gitu lah ya. I'tikaf di bulan Ramadan, apakah juga anjurannya tetap sholat sendiri? Tetap afdolnya walaupun kita i'tikaf, sholat sunnah itu tetap sendiri, sehingga kita bisa ngulang hafalan. Walaupun boleh berjamaah, boleh, masalah boleh, kita bicara afdol, karena sekali pertanyaan afdolnya apa kan gitu. Jadi afdolnya seperti tetap kemudian sholat sunnah itu sendiri, kecuali kalau kita nggak punya hafalan, kita ikut pada yang punya hafalan. Jadi tujuan dari sholat sendiri tadi adalah agar kita mengulangi hafalan kita, sehingga di akhirat nanti iqra kama qara'ta fid dunya, hafalkan apa yang kalian hafal itu sebagaimana engkau menghafalkan dulu di dunia. 1 ayat 1 derajat, luar biasa. Kalau kita punya 100 ayat, lu tingkat aja udah 100 langit kan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Artinya kalau kita mau mencari yang afdol, maka sholat sunnah itu dilaksanakan secara sendiri, kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kedua, tujuan dari sholat sendiri itu adalah agar kita peduli dengan hafalan Quran dan kita berusaha untuk menghafal Quran, apalagi dari bulan puasa. Kemudian adalah menahan diri dari sampai kepada hal-hal yang biar keren, wah masihnya pernah menghatamkan Quran gitu, tapi dari mushaf itu tetap tidak afdol. Lo udah menahan diri dari karena dalam gini, ulama itu terkait dengan keutamaan tadi, kita masih belum menahan diri dari hal-hal hanya mencari pujian manusia, tapi tidak kemuliaan di mata Allah. Dimulai dari sini berpuasa menahan diri. Jadi karena kalau bisa, artinya dalam sholat tarawih dan segala macam pun, kalau kita afdolnya ala hifzin, berdasarkan ala zohri qalbin, yaitu hafalan berdasarkan bukan bacaan dari mushaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive in my